semuanya, saya Nina Widiasi dengan NIM 877838282 akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya yang terdiri dari pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, difraksi, interferensi, dan refraksi. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan 3 cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Tujuan praktikum kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, senter, lilin, busur, kertas, dan juga celah cahaya. Nah, selanjutnya prosedur percobaan untuk cermin datar, lalu prosedur percobaan untuk cermin cembung, dan prosedur percobaan untuk cermin cekung. Nah, pertama saya akan menggunakan layar kosong tanpa cermin datar untuk melihat terjadinya pemantulan cahaya atau tidak. Di sini saya nyalakan senter dan tampak bahwa pada layar tidak ada pemantulan cahaya. Kemudian saya akan menggunakan cermin datar untuk melihat apakah terjadi pemantulan apa tidak. Di sini tampak depan terjadi pemantulan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari sisi sebelah kanan. Di sini, ketika saya menyalakan senter lalu memasuki celah cahaya, maka cermin datar akan memantulkan cahaya. Di sini tampak terjadi pemantulan cahaya dan membentuk sudut 360 derajat. Nah, untuk jarak sumber cahaya atau celah cahaya menuju cermin datar yaitu sekitar 30 cm, sedangkan dari celah cahaya dengan senter yaitu sekitar 60 cm. Berikut merupakan gambaran jalannya berkas cahaya dari cermin datar. Selanjutnya, saya akan mengubah posisi senter dengan celah cahaya. Di sini saya menggunakan jarak 40 cm dan jarak dari celah cahaya mencermin 30 cm. Di sini tampak ketika cahaya memasuki celah cahaya terjadi pemantulan dan membentuk suatu sudut yaitu kurang lebih sebesar 180 derajat. Berikut merupakan gambaran sudut pantul dan sudut datarnya. Selanjutnya, saya akan menggunakan lilin dan mendekatkan lilin ke celah cahaya. Di sini tampak lilin yang dekat dengan celah cahaya tampak buram atau tidak jelas dan tidak tajam. Kemudian, saya akan mendekatkan lilin menuju ke cermin datar. Nah, di sini tampak semakin saya mendekat, maka gambar lilin atau bayangan lilin semakin jelas dan tajam. Nah, berikut merupakan sifat dari cermin datar. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya mendekatkan loop pada jarak benda 30 cm dan jarak bayangan 15 cm, tampak setitik cahaya. Kemudian saya dekatkan lagi jarak benda 25 cm dan jarak bayangan 12 cm, tampak cahaya semakin membesar. Kemudian pada jarak 18 cm dan jarak bayangan 8 cm, cahaya atau bayangan semakin menyebar. Kemudian saya dekatkan lagi pada jarak 6 cm untuk jarak benda dan jarak bayangan 7 cm, maka bayangan semakin luas menyebar dan tapi tidak fokus. Kemudian saya dekatkan lagi pada jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 7 cm, tampak cahaya semakin menyebar namun bayangan tidak fokus. Dan pada jarak terakhir yaitu jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 5 cm, maka cahaya semakin luas menyebar tetapi dengan titik fokus yang kurang. Nah, berikut merupakan sifat dari cermin cembung. Yang pertama, di sini saya menggunakan
di sini 20 cm, lalu di sini pada jarak 10 cm bayangan belum nampak. Lalu saya dekatkan lagi pada jarak 15, lalu di sini pada jarak 6 cm tampak sedikit cahaya. Kemudian pada jarak 12 cm dan saya dekatkan, tampak sinar cahaya dari sini. Kemudian saya dekatkan lagi pada jarak 3 cm, ini pada jarak 8 cm, cahaya tampak jelas semakin tajam. Lalu saya dekatkan pada jarak 2 cm dan papan pada jarak 5, tampak cahaya semakin terlihat tajam. Lalu semakin saya mendekatkan lagi, yaitu pada jarak benda 2 cm dan jarak cahaya, di sini tampak terjadi pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, berikut merupakan sifat dari cermin cekung. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pembiasan cahaya dengan alat dan bahan yang digunakan ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, senter, lilin, busur, kertas, celah cahaya, dan juga penggaris. Pertama, saya akan menyalakan senter menuju layar dan tampak cahaya dibiaskan. Yang kedua, saya menyalakan senter dengan belakangnya cermin datar, dan pada proses ini terjadi pembiasan cahaya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan dengan membaca buku menggunakan lup. Pada jarak 5 cm, tulisan masih terlihat jelas. Kemudian pada jarak 10 meter, tulisan masih jelas dan bisa dibaca. Pada jarak 15 cm, tulisan masih bisa dibaca dengan jelas. Kemudian pada jarak 20 cm, tulisan cukup jelas. Lalu pada jarak 25 cm, maka tulisan berubah menjadi buram atau tidak terlihat sama sekali. Ini menunjukkan adanya pembiasan cahaya. Nah, selanjutnya saya akan mendekatkan lup atau cermin cembung dengan sumber cahaya pada jarak 25 cm, sedangkan jarak bayangan yaitu 15 cm. Pada percobaan kali ini tampak bahwa dalam layar ada titik fokus cahaya yang menunjukkan adanya proses pembiasan cahaya. Di sini titik fokusnya semakin terlihat jelas pada jarak 23 cm dan jarak bayangan 15 cm. Jadi, ketika saya dekatkan pada jarak 20 cm, maka bayangan atau titik fokus menjadi buram atau tidak terlihat. Namun pada jarak 23 dan 25 cm dan jarak bayangan 15 cm, maka titik fokus semakin tajam dan terlihat sangat jelas. Percobaan dipraksi, interferensi, dan refraksi. Berikut merupakan alat dan bahan serta prosedur percobaannya. Nah, yang pertama yaitu ada dipraksi, di mana saya menyenteri CD atau kaset dan nampak ada warna atau spektrum warna yang tercipta ketika saya menyoroti CD tersebut menggunakan senter. Dan dari sini kita dapat menyimak atau melihat proses terjadinya dipraksi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada interferensi, di mana di sini saya memasukkan CD atau kaset ke dalam genangan air dan saya menyenterinya dengan senter dan tampak terjadi atau muncul spektrum cahaya. Nah, spektrum cahaya ini menandakan adanya proses interferensi. Selanjutnya yaitu refraksi. Di sini saya akan menyenteri CD yang telah saya masukkan ke dalam air dan saya pantulkan ke dalam tembok dan tampak terjadi atau tercipta spektrum warna pada tembok, dan ini menunjukkan suatu proses terjadinya refraksi. Nah,
Mungkin itu saja praktikum kali ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.